udah dibahas di video. Cuman di cara video itu caranya panjang ya kalau kalian lihat, sampai harus munculin pangkat 4. Di mana pangkat 4-nya, kalau PGS-nya bener pengen ketemu, pangkat 4-nya harus hilang. Dan itu agak PR banget gitu ya, kalau kita ngerjain soalnya ketika PAS. PAS kan dalam waktu 90 menit kamu harus bisa ngerjain 30 soal ya. Nah, jadi di sini Ibu akan ajarkan cara lain menggunakan konsep garis polar. Lalu nanti di materi yang kedua yang akan Ibu ajarin tentang hubungan dua buah lingkaran ya. Jadi ada 2. Oke, untuk yang pertama, untuk membandingkan nanti jawabannya akan sama, Ibu akan gunakan soal yang ada di video. Nah, buat ngerjain soal yang ini, nah, sekarang Ibu akan gunakan konsep garis polar, tapi dengan catatan kamu harus ikutin setiap langkahnya ya. Nih, untuk langkah yang pertama, di sini kalian sangat wajib ngecek titik. Karena kalau titiknya tidak dicek, ini ada kemungkinan dia titiknya bisa terletak pada atau di luar. Nah, nanti ada rumus yang sama tapi beda penamaan garisnya gitu ya. Nih, untuk cek titik, langkah awalnya kita akan substitusikan titik 1,4 ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 2Y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan gantikan setiap nilai X-nya dengan 1 dan Y-nya dengan 4. Berarti jadi 1 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 dikurang 1. Nah, ini kalau kita hitung berarti jadi 1 tambah 16 dikurang 8 dikurang 1. Nah, di sini ada 17 dikurang 9, otomatis jawabannya pasti lebih dari 0 ya. Nah, karena lebih dari 0, artinya titik 1,4 letaknya itu jelas ada di luar lingkaran. Nah, kalau dia ada di luar lingkaran, baru kita bisa lanjutin ke step kedua, yaitu mencari persamaan garis polar atau garis kutub. Nah, rumus garis polar atau garis kutub ini rumusnya sama persis dengan PGS pada lingkaran di awal banget, yaitu menggunakan aturan bagi adil. Sehingga kalau di sini bentuk lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 2 min 1. Nah, di sini kita bagi pakai aturan bagi adil sehingga diperoleh menjadi X1X lalu Y1Y dikurangi 2/2 dikali Y1 tambah Y dikurang 1 sama dengan 0. Sampai sini paham? Nah, setelah itu si titik X1, si titik 1,4 ini satunya adalah X1 dan 4-nya adalah Y1. Sehingga kalau kita substitusiin, berarti di sini kita akan peroleh 1X ditambah dengan 4Y dikurangi dengan 1 kalinya 4 ditambah Y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kaliin ke dalam, maka diperoleh X ditambah dengan 4Y dikurang 4, dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Jadi kita akan peroleh X tambah 3Y min 5 sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan garis polar. Langkah ketiga itu kita akan mencari titik potongnya antara garis polar dengan lingkaran. Sehingga persamaan garis polar ini kita harus nyatakan dulu menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, di sini Ibu akan nyatakan jadi X sama dengan 5 dikurangi 3Y. Nah, sekarang lihat step ketiganya. Yaitu kita akan mencari titik potong persamaan garis polar atau PGP dengan lingkaran. Cara mencari titik potong itu tinggal kita substitusiin aja. Nih, si X-nya ke X kuadrat tambah Y kuadrat min 2Y min 1 sama dengan 0. Jadi, X di sini kita akan ganti dengan 5 dikurang 3Y kuadrat ditambah Y kuadrat min 2Y min 1 sama dengan 0. Nah,
Di sini lihat, ada 5 dikuadratin, berarti kan 25. Lalu, si pangkat 2 ini kita kalikan ke 5 dan kalikan ke minus 3Y. Menjadi minus 30Y. Lalu min 3Y dikuadratin jadi 9Y kuadrat ditambah Y kuadrat min 2Y min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kalau disederhanakan, maka diperoleh 10Y kuadrat minus 32Y tambah 24 sama dengan 0. Lalu kalau kita bagi 2 kedua ruas, maka kita akan peroleh 5Y kuadrat min 16Y tambah 12 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tinggal faktorin. Berarti kan bisa jadi 5Y kali Y, lalu 12-nya bisa kita ubah menjadi 2 dikali dengan 6. Biar jadi minus 16, tandanya berarti harus minus sama minus. Dari sini kita peroleh Y-nya sama dengan 6/5 atau Y-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita peroleh Y-nya, sekarang kita butuh nilai X. X-nya kita peroleh dengan cara masukin nilai Y tadi ke persamaan X sama dengan 5 dikurangi 3 kali Y. Y-nya ganti dengan 6/5. Lalu karena di sini ada penyebutnya 5, maka X yang sama dengan 5 ini, 5-nya kita ubah menjadi 25/5. 25/5 dikurang 18/5 berarti kan jadi 7/5. Nah, dari sini kita dapat sebuah titik. Kasih nama aja, titiknya anggap titik A, yaitu 7/5,6/5. Nah, setelah dapat titik A, sekarang kita cari X yang satu lagi. Nah, cara nyari X yang satu lagi, masukin lagi kayak barusan. Jadi 5 dikurangin 3 kali 2. Maka X-nya sama dengan 5 dikurang 6, yaitu minus 1. Jadi dari sini kita peroleh titik B-nya adalah minus 1,2. Nah, ini baru sampai kita peroleh si titik potong. Nah, ini setelah dapat titik potong ya, Ibu misalin. Ini kan ceritanya tadi kita ada lingkaran ini. Nah, dari si lingkaran tadi langkah awalnya Ibu cari si garis polar. Nah, anggaplah garis polar ini nih. Ini yang merah namanya adalah persamaan garis polar. Setelah dapat garis polar, tadi kita udah nyari titik potong antara garis polar dengan lingkaran. Di mana titik potongnya ada A sama titik B. Nah, kita baru sampai langkah itu. Terus tadi kita punya sebuah titik lainnya, yaitu titik mana tadi? 1,4. Nah, otomatis kan persamaan garis singgungnya itu ada 2 ya, kalau titiknya di luar. Bisa yang ini. Ini kita kasih nama persamaan garis singgung 1, atau bisa juga yang sebelah sini. Ini adalah persamaan garis singgung 2. Nah, sekarang kita akan gunakan konsep persamaan garis lurus di SMP. Nih, kalian lihat, PGS 1 ini adalah persamaan garis lurus yang melalui 2 buah titik. Begitu juga untuk PGS 2. Dia melalui 2 titik, titiknya adalah titik B dengan 1,4. Nah, di sini Ibu ingetin dulu rumusnya di SMP. Rumus persamaan garis lurus itu kan ada Y dikurang Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Itu rumusnya. Nah, sekarang untuk mencari 2 garis itu, kita gunakan rumus ini. Nah, sekarang kita lihat dulu yang PGS-nya yang pendek aja deh. Ibu cari dulu PGS 2, baru nanti PGS 1-nya di belakang. Untuk persamaan garis 2, di sana ada titiknya titik B dengan titik 1,4. Nah, kita bisa anggap boleh titik B yang X1, Y1 atau 1,4, bebas. Misal, Ibu ambil titik B-nya sebagai titik X1, Y1. Berarti di sini kita akan dapat Y dikurangi 2 per 4 dikurang 2 sama dengan X dikurangi dengan negatif 1. Nah, terus di sini ada X2. X2-nya itu di sini ada 1, lalu X1-nya adalah minus 1, berarti jadi ditambah 1 ya.
Nah, dari sini kita lihat, ini kita bisa kerjakan dengan kali silang. Dari bawah sini berarti 2 kan? Dari sini juga 2. Kita kali silang, sehingga diperoleh 2 kali Y-4 sama dengan 2 kalinya X plus 1. Nah, kalau kedua ruas kita bagi 2, ini boleh kita coret. Berarti kita peroleh Y-nya sama dengan X. Ini kenapa angka 4? Sebentar, ada yang salah tulis. Ini harusnya angka 2. Nah, di sini tadi kan Y-2 ya. Lalu ini Y-nya sama dengan X ditambah 1 ditambah 2. Sehingga diperoleh PGS keduanya adalah X tambah 3. Itu untuk persamaan garis singgung yang kedua. Untuk PGS satunya, titiknya tadi dihubungkan oleh 7/5, 6/5, dan titik 1,4. Nah, dengan cara kayak barusan, kita masukin. Berarti kan jadi Y dikurangi 6/5 per 4 dikurangi 6/5. Nah, di sini sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Lalu, nah sekarang kalian lihat penyebutnya. Ini ada 4. 4 itu kan artinya 20/5 ya. 20/5 dikurang 6/5. Berarti dari sini kita dapat 14/5. Nanti tinggal dikali silang. Lalu untuk 1 dikurangin 7/5. 1 itu artinya adalah 5/5 ya. Kalau dikurangi 7/5 menjadi negatif 2/5. Ini juga kali silang. Nah, dari situ kita akan peroleh negatif 2/5 kali Y min 6/5 sama dengan 14/5 dikali X min 7/5. Lalu kalau kedua ruas kita kaliin 5, maka di sini kita akan peroleh negatif 2. Nah, yang dalam kurung nggak boleh dikali 5 ya. Berarti ini tetap Y minus 6/5. Sama dengan 14 dikali X min 7/5. Nah, dari sini baru kita kaliin ke dalam. Kalau kita kaliin ke dalam, maka kita akan peroleh negatif 2Y tambah 12/5 sama dengan 14X dikurangin dengan 98/5. Nah, dari sini Ibu akan kaliin 5 lagi, sekali lagi, menjadi negatif 10Y ditambah 12 sama dengan 70X dikurangi dengan 98. Nah, dari situ, kalau kita sederhanain, semua yang di kiri pindah ke kanan, maka diperoleh, nggak jadi, Ibu mau tetap aja. Yang dipindahin ke kanannya mau yang 12-nya aja. Berarti di situ tetap jadi min 10Y sama dengan 70X min 110. Nah, dari sini Ibu bagi aja dengan negatif 10. Berarti kan Y-nya jadi minus 7X ditambah dengan 11. Nah, itu persamaan garis singgung yang pertama. Nah, di sini Ibu punya cara cepat untuk mencari persamaan garis lurus. Ibu contohin ke PGS 1 aja ya. Jadi, cara cepatnya itu gunanya untuk mencari persamaan garisnya. Nih, cara cepatnya. Di sini kamu tinggal tumpukin aja 2 titik. Ini kan udah ada nih 2 titik. Kamu bebas pilih titiknya. Mau siapa yang di atas? 7/5, 6/5, apa 1,4? Oh, mau yang mana? Jangan bebas satu. Mau yang mana? 7/5. Oke, di sini Ibu taruh 7/5, 6/5. Berarti di bawahnya 1,4. Kalau kamu tuker 1,4-nya di atas, jawabannya harus sama aja. Nah, di sini perjanjiannya, kalau kamu mau pakai cara cepat, yang di depan ini kasih Y, yang di belakangnya X. Lalu di sini harus dikurangin. Ya. Nah, sekarang kalau kita hitung, ada 7/5 dikurangi 1, berarti kan 7/5 dikurangin 5/5, alias 2/5Y. Nah, sama dengan 6/5 dikurang 4. 4 itu artinya 20/5. Berarti kan jadi 6/5 dikurang 20/5. Jadi minus 14/5X.
Nah, di sini kita harus tambahin dengan determinan dari matriks. Ingat pelajaran matematika wajib? Cara-cara determinan, tapi jangan dibalik ya. Jadi kamu kaliin dulu diagonalnya, diagonal yang ini nih. Siang 7/5 kali 4. Ibu taruh di sini ya. Berarti kan 28/5. Terus kalau determinan, kita kurangin dengan perkalian arah sebaliknya yang ini. Berarti dikurangi 6/5. Udah beres persamaan garisnya. Jadi dari sini kita akan dapat 2/5Y sama dengan min 14/5X ditambah 22/5. Nah, kalau Ibu kaliin dengan 5 dulu, berarti kan jadi 2Y min 14X ditambah 22. Kalau dibagi 2, jadi Y-nya sama dengan min 7X tambah 11. Itu jawabannya. Sama kan? Nih kita buktiin ya, sekarang 1,4-nya yang di atas. Terus tadi T berapa? Min 1,2. Nah, asal syaratnya kamu penuhin. Pokoknya yang depan, ini namanya Y, belakang X, terus kurangin. Nah, kalau kita kurangi, 1 dikurangi negatif 1, berarti 2Y kan? 4 kurangin 2, berarti 2X. Ditambah determinannya. 1 kali 2, berarti 2, dikurangi 4 kali min 1, berarti minus 4. Jadi dari sini dapat 2Y sama dengan 2X tambah 6. Y-nya sama dengan X tambah 3. Sama kan? Sok, apa yang mau ditanyain dulu? Ini untuk yang materi pertama. Nih, untuk hubungan dua lingkaran, di sini ada 7 macam. Kita bagi 2. Ada yang sepusat sama yang nggak sepusat ya. Kalau yang sepusat sih, itu nggak rame. Tapi kalau mau diramein, nanti lingkarannya itu unsur lingkarannya bisa ada yang hilang gitu. Nah, untuk membahas hubungan dua lingkaran, ini yang jadi materi prasyaratnya nanti bisa berkaitan dengan nilai mutlak, terus dengan materi pertidaksamaan, itu ada. Nih, kita lihat dulu untuk yang pertama, lingkaran yang sepusat atau konsentris. Misal, oh ya, perjanjian dulu ya, rumus yang akan kita turunkan itu adalah di mana si lingkaran yang pertama itu adalah lingkaran yang jari-jarinya gede. Jadi kalau nanti di soal tiba-tiba nemu ini tuh namanya lingkaran 1, tapi jari-jarinya lebih kecil, ya udah kamu kasih nama aja itu lingkarannya lingkaran 2 gitu. Pokoknya untuk pakai rumus yang akan kita turunin, lingkaran 1 adalah lingkaran yang ukurannya lebih gede. Ini ceritanya Ibu punya lingkaran. Nah, si lingkaran ini katanya ada isinya, yaitu lingkaran yang lain. Nah, ini ada lingkaran lain kayak gini. Anggap aja lah ya, ini sama. Ini adalah 2 buah lingkaran yang satu pusat ceritanya. Terus, seperti perjanjian di awal, berarti kan kalau di sini kita kasih nama ini sebagai titik pusat 1, maka jari-jari itu adalah jarak dari pusat ke busur lingkaran kan? Ini berarti R1. Otomatis untuk lingkaran yang kecil, yang merah, di sini adalah pusat keduanya. Nah, jari-jarinya berarti cuma sampai sini. Ini adalah jari-jari 2. Nah, kalau kamu lihat di situ, nanti yang akan disuruh dicari itu adalah jarak kedua pusat ya. Nih, jadi kamu cari dulu di sini. Untuk mencari jarak dari pusat 1 ke pusat 2 itu bisa kelihatan dari gambar. Berapa? Sama dengan 0 karena pusatnya sama. Nah, setelah itu di sini biasanya yang ada kaitannya dengan yang sepusat paling disuruh nyari luas. Betul. Kan kalau luas kita nggak usah ngafalin ya, itu pakai logika aja. Berarti kalau luas daerah yang diarsir ini sama aja dengan luas lingkaran 1 dikurangi luas lingkaran 2. Nah, kalau misalkan zaman dulu, cara cepatnya itu kamu langsung dapat aja itu dari mana. Nah, kita turunin sekarang. Luas lingkaran 1 itu kan berarti V dikali R1 kuadrat, dikurangi dengan V dikali R2 kuadrat. Kalau V-nya kita keluarin, berarti di sini ada R1 kuadrat yang dikurangi R2 kuadrat. Nah, sehingga akhirnya kita bisa dapat rumus cepat, yaitu V dikali R1 ditambah R2 dikali R1 dikurang R2. Nah, paling itu doang sih kalau untuk yang lingkaran yang sepusat.
Nah, jadi ini doang yang harus kita ingat. Nah, setelah yang sepusat, 6 sisanya yang akan kita bahas itu contoh yang tidak sepusat ya. Yang pertama, Ibu akan bahas untuk yang saling lepas. Dan Ibu mau maksa nulisnya di sini. Ini 2 buah lingkaran yang saling lepas. Berarti kalau saling lepas, gambarnya, ini ceritanya, ada lingkaran, terus ada lingkaran kecilnya. Kok masih biru sih? Nah, di sini ada lingkaran yang kecilnya. Nah, sekarang dari lingkaran kecil dan lingkaran besar, kayak tadi, kita tentuin dulu. Berarti di sini ada titik pusat kedua, lalu ini ada R2. Setelah itu, untuk yang biru, di sini ada titik pusat pertama dan jari-jari pertama. Nah, karena yang akan kita cari adalah jarak antar kedua pusat lingkaran, berarti yang ini kan? Nah, kalian bisa lihat bahwa jarak dari P1 ke P2-nya, di sini dia jelas lebih gede daripada R1 yang ditambah R2. Nah, contoh yang nomor 2 ini bisa memunculkan konsep nilai mutlak dan pertidaksamaan. Biasanya yang paling fatal itu siswa suka lupa nilai mutlaknya, sifat-sifatnya. Nah, sekarang untuk yang ketiga. Kalau yang ketiga, yaitu yang bersinggungan. Bersinggungan ada 2 macam ya. Yang pertama, kita akan bahas dulu kalau bersinggungannya ada di dalam. Nah, kalau bersinggungan di dalam, nih di sini Ibu akan gambarin, ini ada lingkaran yang besarnya. Terus kita buat lingkaran kecilnya, ada di dalam lingkaran, dan menyinggung. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat di sini, dia kan punya titik pusat kedua. Lalu jari-jari duanya yang ini. Nah, sementara untuk lingkaran yang biru, dia punya titik pusatnya sebelah sini, dan jari-jarinya yang ini. Nah, terus karena yang akan kita cari itu adalah jarak dari pusat 1 ke pusat 2, kalian bisa lihat. Jarak dari P1 ke P2 kan itu tinggal jari-jari yang gede, kita kurangin jari-jari yang kecil kan, udah beres. Nah, sementara untuk nyari jarak kedua pusat itu bisa kita gunakan jarak antar 2 titik di vektor. Nah, sekarang kita turunin yang keempat. Kalau keempat, dia bersinggungan lagi. Tapi bersinggungannya ingin di luar. Nah, kalau bersinggungannya di luar, nah ini ada lingkaran yang gedenya ceritanya. Terus kita tambahin lingkaran yang kecilnya. Nah, kayak ginilah. Lalu kita tulis kembali unsur-unsurnya. Yang ini adalah pusat 2 dengan jari-jari 2. Lalu di sini ada pusat 1 dengan jari-jari 1. Nah, dari sini udah jelas kan kelihatan jarak pusatnya. Jarak kedua pusat berarti dari P1 ke P2 ini bisa kita cari dengan apa? R1 ditambahin dengan R2. Nah, makanya kata Ibu nggak perlu sih sebenarnya kita ngafalin ini. Gambarin weh. Kalau lupa mah. Nah, sekarang yang kelima. Kalau yang kelima sekarang kita udah masuk ke yang berpotongan. Ini anaknya ada 3. Berpotongan. Ini berpotongannya secara umum ya. Atau nama lainnya bisa juga dikatakan beririsan. Nah, kalau berpotongan atau beririsan, mana sih? Nah, ini ceritanya ada lingkaran yang gedenya, terus ada lingkaran yang kecilnya.
Tapi ini bukan, bentar ya. Nah, misalkan kayak gini. Kalau dia dikatakan hanya berpotongan secara biasa, tidak ada syarat apapun, ini berarti ada P2, ini ada R2, lalu untuk lingkaran yang besarnya, di sini berarti ada P1, lalu ini ada R1. Nah, ketika dia dikatakan hanya berpotongan tanpa syarat, berarti kita tahu bahwa kalau R1 kita kurangin R2, dia akan lebih kecil daripada jarak P1 ke P2, dan jarak P1 ke P2 dia akan lebih kecil daripada R1 ditambah R2. Jadi nanti jawabannya itu berupa batasan, kalau dikatakannya berpotongan atau beririsan aja. Nah, beda dengan yang berpotongan ada syaratnya. Nah, sekarang Ibu contohin berpotongannya yang ada syaratnya. Yang keenam, kita akan bahas dulu berpotongan ortogonal. Nah, kalau berpotongan ortogonal, berarti di sini ada lingkaran yang besarnya. Terus kita akan buat lingkaran kecilnya. Misalkan kayak gini. Nah, kayak tadi, ini di sini Ibu punya sebuah titik pusat P2. Nah, jari-jari itu kan jarak dari pusat ke semua busur lingkaran. Sini Ibu ambil jari-jarinya yang ini. Ini adalah R2. Lalu untuk yang biru, ini adalah pusat 1 dan jari-jarinya sebelah sini. Nah, ini adalah jari-jari 1. Nah, ketika dia dikatakan ortogonal, maka dia akan tegak lurus di bagian sebelah sini, sudut siku-sikunya. Sehingga jarak dari P1 P2 itu adalah sisi miringnya. Nah, otomatis berlaku Pitagoras, bahwa sisi miring kuadrat, berarti kan jarak P1 P2 dikuadratin, itu akan sama dengan jari-jari 1 kuadrat ditambah dengan R2 kuadrat. Ini kalau dia berpotongan ortogonal. Nah, yang terakhir, kalau yang terakhir berpotongannya tepat pada diameter. Nah, kalau berpotongan tepat pada diameter, berarti gambarnya ini ceritanya ada lingkaran yang kecil. Terus Ibu akan gambarin dulu diameternya. Oke. Anggaplah ini diameter lah ya. Itu ceritanya di tengah-tengah. Terus dari situ Ibu akan buat dari titik potong si diameter dengan lingkaran, Ibu akan buat lingkaran lain yang memotong tepat di diameternya. Nah, kayak gini. Nah, kalian lihat, si lingkaran yang biru dia tepat memotong di titik potong antara diameter dengan lingkaran yang merah. Jadi, kalau kita gambarin, nah di sini dia punya titik pusat lingkaran yang biru, anggaplah sebelah sini ya. Ini adalah titik pusat 1, lalu jari-jari satunya yang sebelah sini. Ini adalah R1. Sementara untuk pusat yang keduanya, karena tadi diketahui di sini adalah diameter, ini berarti titik pusatnya. Ini pusat kedua. Lalu jarak dari pusat ke atas itu juga adalah jari-jari kedua. Nah, kalau pada kasus dia memotong tepat di diameter, dia akan tegak lurusnya di bagian sebelah sini, beda dengan yang tadi. Nah, sehingga terbentuk juga sebuah segitiga yang siku-siku. Nah, lalu berdasarkan Pitagoras, kan sisi miringnya sekarang R1 ya.
maka kita peroleh R1 kuadrat itu sama dengan jarak dari P1 ke P2 kuadrat yang ditambahkan dengan R2 kuadrat. Sehingga dari sini kita akan dapat bahwa jarak P1 ke P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat yang dikurangi dengan R2 kuadrat. Nah, udah deh, ini adalah 7 buah hubungan 2 buah lingkaran. Nanti pasti muncul. Soal yang paling gampang terkait soal yang kayak gini, itu cuma ditanya tentukan hubungan 2 lingkarannya. Tapi kalau mau yang lebih analisis, biasanya jari-jarinya tidak diketahui atau ada unsur lingkaran yang tidak diketahui. Sehingga nanti muncul konsepnya bisa konsep nilai mutlak atau konsep pertidaksamaan. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, Ibu akan kasih satu contoh soal. Kita akan bahas contoh soalnya yang sederhana dulu ya. Sini Ibu contohin satu soal ya, cukup. Tentukan hubungan 2 lingkaran lingkarannya ada lingkaran L1 yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X tambah 2Y tambah 17 sama dengan 0. Lalu ada lagi lingkaran keduanya X tambah 4 kuadrat ditambah Y min 11 kuadrat sama dengan 144. Nah, ini soalnya. Nah, untuk menentukan hubungan kedua buah lingkaran ini, langkah awalnya ya. Nih, kita lihat dulu untuk lingkaran pertama. Lingkaran pertama ini dia berupa persamaan umum lingkaran. Otomatis dari L1 ini kamu harus nyari pusat 1 sama pusat 2. Kok pusat 1, pusat 2? Pusat 1 sama jari-jari maksudnya. Nah, titik pusat yang pertama, ingat rumusnya negatif setengah A sama negatif setengah B. Di mana A-nya adalah negatif 10 dan B-nya adalah 2. Nah, jadi dari sini kita peroleh pusat satunya yaitu 5,-1. Sementara untuk jari-jari satunya itu adalah akar dari pusatnya kita kuadratin ya, 5 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikurangi dengan 17. Berarti kita peroleh akar 26 dikurang 17, yaitu akar 9. Jadi R1-nya adalah 3. Nah, sekarang kita lihatnya di lingkaran yang kedua. Nah, kalau kamu nemu lingkaran kedua kayak gini, tidak perlu diuraikan. Ini enak, pusatnya langsung ketahuan. Berapa pusatnya? Iya, betul. Minus 4,11. Sementara jari-jarinya berapa? Iya, jari-jarinya adalah 12. Nah, lihat di sini. Kalau kita lihat jari-jari kedua, dia lebih gede daripada jari-jari satu. Sementara tadi rumus yang Ibu turunin, jari-jari yang gede itu harus R1 kan? Ya udah, namanya kita ganti aja. Ini R1 berarti ini jadi pusat 1, lalu yang ini jadi R2, dan yang ini jadi pusat 2. Nah, langkah selanjutnya setelah kita dapat semua unsur lingkaran, kalian harus mencari jarak dari pusat 1 ke pusat 2. Di mana rumusnya adalah akar, boleh X2 min X1 atau X1 min X2 ya, sama aja. Misalkan ini X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Nah, X1 itu adalah X pada titik pusat pertama, berarti negatif 4. Dikurangin X2-nya adalah 5, lalu Y1-nya 11, dikurangin Y2-nya min 1. Nah, berarti dari sini kita peroleh min 9 kuadrat, 81, 12 kuadratnya 144. Jadi kita peroleh akar 225 atau sama dengan 15. Nah, sekarang lihat. Di sini kita dapat jarak dari pusat 1, pusat 2-nya 15, R1-nya ada, R2-nya ada. Berarti kita bisa dapetin hubungan bahwa 15 itu sama dengan 12 ditambah dengan 3 ya. Nah, 15 ini adalah jarak P1 ke P2.
12 itu tadi adalah R1, dan 3 itu adalah R2. Nah, hubungan ini tadi kita peroleh jika kedua buah lingkarannya ngapain? Iya, bersinggungannya di luar. Udah deh, beres.